Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal, NIM 21732, kelas SMBPA. Saya di sini ingin menjelaskan tentang praktikum pemasaran acara 1 dan acara 2. Yang pertama, acara 1 yang berjudul Tata Niaga Pertanian. Tujuannya 1. Mengetahui dan mengidentifikasi seorang produsen. 2. Mengetahui dan mengidentifikasi macam-macam saluran pemasaran. 3. Mengetahui dan menerapkan cara menghitung biaya pemasaran, margin pemasaran, keuntungan, efisiensi pemasaran, dan farmer share. Cara kerjanya: 1. Praktikkan mencari satu produsen komoditas sayur atau buah. 2. Praktikkan melakukan wawancara dengan produsen sesuai dengan tabel yang telah disediakan. 3. Praktikkan mengidentifikasi dan melakukan wawancara. 4. Praktikkan mengumpulkan data hasil identifikasi dan wawancara. 5. Praktikkan mengolah data dan membahas hasil olah data tersebut. Untuk pembahasan dalam praktikan pemasaran pertanian acara ini, saya berupaya melakukan pengamatan, identifikasi, dan juga wawancara yang bertujuan untuk mencari data atau informasi mengenai saluran pemasaran pada salah satu petani padi di kawasan Desa Purwotani, Depok, Sleman, Yogyakarta. Pemasaran adalah sejumlah kegiatan bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dari barang atau jasa yang ditawarkan, dengan harapan barang atau jasa tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Pemasaran pertanian berarti kegiatan bisnis di mana menjual pokok atau produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. Saluran pemasaran atau marketing adalah orang, organisasi, dan kegiatan yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dari titik produksi ke titik konsumsi. Hasil wawancara atau data saya yang diperoleh dari petani kemudian dibuat ke dalam tabel. Berdasarkan pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemasaran padi ini menghasilkan 4 saluran. Dari 4 saluran tersebut, saluran 1 yang terpanjang dan saluran 4 yang terpendek, yakni dari petani ke konsumen. Kemudian di tabel terakhir yaitu tabel keuntungan dari masing-masing lembaga, baik M1, M2 maupun M3, dan juga keuntungan dari tiap-tiap saluran. Seperti saluran 1 ke saluran 2 dan saluran 3, dari data tabel keuntungan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga yang mendapat keuntungan terbesar yaitu M2, sedangkan saluran yang mendapatkan keuntungan terkecil yaitu saluran 1. Untuk kesimpulannya: 1. Saluran pemasaran diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dari titik produksi ke titik konsumsi. 2. Saluran pemasaran padi di Desa Purwotani, Sleman, Yogyakarta terdapat adanya 4 saluran yaitu P, M1, M2, M3, saluran 1, dan yang terakhir P dan K atau dari petani langsung ke konsumen, saluran 4. 3. Penghasilan padi setiap musim berubah sesuai dengan kondisi padinya dan itu cukup berefek pada pemasaran padinya. 4. Di mana pandemi harga padi jatuh anjlok, bahkan para petani, pengepul, pabrik maupun konsumen sangat mengeluh dengan keadaan padi sekarang yang rugi. 5. Semakin kecil efisiensi pemasaran, maka tata niaga suatu komoditas akan semakin efisien. 6. Semakin panjang saluran pemasaran, maka biaya pemasaran akan semakin tinggi. Jika saluran semakin pendek, maka biaya pemasaran akan semakin rendah. 7.
mampu menentukan nilai efisiensi pemasaran, dan farmer share. Farmer share tertinggi pada saluran ini yaitu saluran 3 dengan persentase 93%. Itu tadi penjelasan saya mengenai praktikum pemasaran acara 1, dan saya lanjutkan praktikum pemasaran acara 2 yang berjudul survei konsumen. Dalam survei konsumen ini, acara 2 ini saya berupaya melakukan pengamatan, identifikasi, dan juga wawancara yang bertujuan untuk mencari data atau informasi mengenai survei pada konsumen. Konsumen tersebut yaitu ibu rumah tangga, petani, karyawan, pedagang, dan mahasiswa di daerah Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Survei konsumen adalah sebuah penyelidikan perilaku, preferensi, sikap, atau pendapat dari sampel kelompok konsumen sasaran dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner bisa dikatakan sebagai instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan untuk tujuan mengumpulkan informasi dari responden. Hasil wawancara atau data yang saya peroleh dari ibu rumah tangga, petani, karyawan, pedagang, dan mahasiswa kemudian dibuat ke dalam bentuk tabel dan grafik seperti tersebut. Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tabel pengeluaran pangan beras lebih banyak mengkonsumsi adalah petani, dikarenakan memiliki banyak tanggungan keluarga yaitu kebutuhan makan anak. Kemudian untuk tabel pengeluaran pangan gula dan tabel pengeluaran teh masih sama dikonsumsi oleh petani lebih banyak, dikarenakan seorang petani wajib minum teh dan kopi. Sementara tabel pengeluaran pangan telur pedagang lebih dominan dikarenakan sebagai seorang pedagang bukan hanya untuk mengkonsumsi pribadi melainkan untuk menjualnya. Dan untuk tabel pangan gula dan sayur masing-masing mengkonsumsi hampir sama rata semua. Untuk kesimpulan acara 2 kali ini, 1. Survei konsumen diperlukan untuk menganalisa hasil konsumsi pangan dari berbagai macam orang atau profesi. 2. Dari seluruh konsumen. Maaf, ada gangguan tadi. Kita lanjutkan. 2. Dari seluruh konsumen, petani adalah profesi paling banyak mengkonsumsi bahan pangan dikarenakan kebutuhan anggota keluarga yang banyak. 3. Penghasilan padi setiap musim berubah sesuai dengan kondisi padinya, dan itu cukup berefek pada pemasaran padinya. 4. Beberapa konsumen di masa pandemi sekarang ini lebih memilih mengurangi jumlah pembelian dan tetap membeli sesuai kebutuhan. 5. Semakin kecil efisiensi pemasaran, maka tata nilai suatu komoditas akan semakin efisien. Sementara untuk ibu rumah tangga dan petani sangat prihatin untuk penghasilan per bulannya. Dengan hasil panen petani yang menurun di masa pandemi ini membuat para petani dan ibu rumah tangga berpikir keras untuk menghasilkan uang. Sekian dari penjelasan saya tentang praktikum pemasaran acara 1 dan acara 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.